Hai adik-adik sekolah minggu, Agape Sutoyo. Kembali kita berjumpa lewat ibadah sekolah minggu pada hari Minggu ini. Dan mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk disapa oleh firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita mengambil sikap dengan hati yang berdoa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan hidup saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekolah minggu Agape Sutoyo yang amat kasihi, firman Tuhan pada minggu pagi ini terambil dari surat Paulus kepada jemaat Galatia. Galatia 5 ayat 22. Tapi supaya lebih lengkap, Pak Pendeta bacakan sampai ayat 23. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Mari kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Galatia 5 ayat 22 dan ayat 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu Agape Sutoyo, melalui pembacaan firman Tuhan ini, saya mengangkat topik tentang hidup yang dipimpin oleh Roh Tuhan. Sekali lagi, hidup yang dipimpin oleh Roh Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang kami kasihi, di dalam jemaat Galatia, Rasul Paulus mendengar bahwa jemaat Galatia itu sebagai orang-orang yang telah ditebus, ternyata kehidupan mereka belum menunjukkan perubahan. Justru mereka kembali kepada kehidupan yang lama, yakni perbuatan daging atau perbuatan kedagingan, yaitu usaha untuk memenuhi keinginan-keinginan daging manusia yang bertentangan dengan kemauan ataupun kehendak Allah. Perbuatan daging itu maksudnya di sini adalah perbuatan dosa. Karena itu Paulus mengajak orang-orang percaya di Galatia supaya hidup di dalam roh dan meninggalkan segala perbuatan daging atau meninggalkan segala perbuatan dosa. Sebagai orang percaya, jemaat Galatia, mereka sebagai orang yang diselamatkan, bahkan sebagai orang yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, hendaknya lah jemaat Galatia itu hidupnya berdasarkan pimpinan Roh Tuhan. Ketika seseorang hidupnya dipimpin oleh Roh Tuhan, mau mendengarkan suara Roh Tuhan, mau taat kepada perintah dan firman Tuhan, maka hidupnya akan menghasilkan buah roh. Hidupnya akan menjadi berkat dimanapun dia berada. Dan dia akan selalu
memuliakan Allah dalam gerak-gerik kehidupannya. Karena itu adik-adik sekolah minggu Kepustoyo, mari kita lihat buah roh yang Pak Pendeta bacakan dalam firman Tuhan tadi adalah merupakan juga karakter Kristus, menunjukkan 9 karakter Kristus. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah kasih. Kasih itu maksudnya di sini adalah bagaimana supaya kita itu mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama manusia. Kita harus mengasihi Tuhan yang lebih utama di tengah-tengah kehidupan kita. Mengasihi Tuhan berarti juga bagaimana kita menaati firman Tuhan, bagaimana kita taat kepada perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus saling mengasihi. Kasih itu juga tanpa syarat. Tetap mengasihi. Walaupun orang itu mungkin tidak mengasihi kita. Jadi bukan mengasihi jika seseorang itu baik, mau menolong kita. Bukan seperti itu kasih yang diharapkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Seperti apapun yang kita terima dari orang lain, mungkin hal yang tidak mengenakan atau menyakiti hati kita, kita harus tetap mengasihi walaupun dia tidak menyenangkan hati kita. Tentunya kasih di sini juga bicara tentang kasih yang mau berkorban demi kebaikan dan kebahagiaan orang lain. Yang kedua adalah sukacita. Sukacita, hati yang girang. Sukacita di sini bukan sukacita yang ditentukan oleh keadaan atau kondisi. Bisa saja orang bersukacita karena apa? Karena dia lagi mendapatkan sesuatu yang dia inginkan di dalam hidupnya. Tapi sukacita yang dikatakan di sini itu tidak tergantung kepada kondisi dan keadaan. Tapi dia tetap mampu bersukacita, mengucap syukur, baik ketika susah maupun senang. Anak yang bersukacita, anaknya tidak suka cemberut, tidak mudah cemberut, atau tidak terus cemberut. Yang ketiga, damai sejahtera. Artinya hati yang suka berdamai, hati yang mau berdamai, tidak mau bermusuhan, tidak mau membenci dan mendendam, tidak mudah sakit hati. Dia mau mengampuni, dia mau memaafkan, dan mau melupakan kesalahan orang lain. Yang berikutnya, yang keempat adalah kesabaran. Bagaimana anak-anak supaya mau bersabar? Orang yang bersabar itu sikap yang mampu menahan emosi dan keinginan. Orang yang bersabar itu dia mampu bertahan walaupun keadaannya sulit. Tidak mudah mengeluh. Dia tidak gampang marah. Tidak mudah ngambek, dan tidak mau atau mudah bersungut-sungut. Yang kelima, kita melihat buah yang kelima itu adalah kemurahan atau murah hati. Dia mau memberi dengan hati yang tulus ikhlas. Dia suka menolong. Itu orang yang murah hati. Dia memiliki rasa kasihan dan mau peduli untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dalam hidupnya. Yang keenam, kebaikan. Melakukan kebaikan. Artinya bagaimana kita menjadi anak-anak yang baik, orang yang melakukan kebaikan
dia tunjukkan itu dengan apa? Dengan ucapannya dan tindakannya yang baik. Melakukan perbuatan yang menyenangkan orang lain, yang tidak berlawanan dengan firman Tuhan. Buah yang berikutnya adalah kesetiaan. Bagaimana kita supaya menjadi anak-anak yang setia, tidak ingkar janji, mau membuktikan janji yang sudah diucapkannya, menjadi anak sekolah minggu yang bisa dipercaya, kata-katanya bisa dipegang, artinya dia bisa buktikan apa yang sudah dia ucapkan dengan janjinya itu. Dia setia kepada hal-hal yang kecil dan juga hal-hal yang besar. Dia mampu setia baik dalam waktu susah maupun waktu senang. Yang berikutnya yang kedelapan adalah kelemah lembutan. Berbicara tentang tenang dan lembut. Orang yang lemah lembut itu juga adalah orang yang rendah hati. Tidak menjadi pribadi yang kasar. Tidak gampang tersinggung. Tidak suka mukul dan mengganggu orang lain. Orangnya ramah dan baik hati. Tidak pemarah. Lalu yang terakhir adalah penguasaan diri. Artinya bisa menguasai diri. Mampu mengendalikan diri. Bisa menahan diri untuk tidak melakukan yang jahat. Tidak mau tergoda untuk melakukan yang jahat. Tahu apa yang paling penting dalam hidupnya untuk masa depannya yang lebih baik. Demikianlah adik-adik sekolah minggu AKP Stoyo yang saya kasihi. Bagaimana tentang 9 buah roh itu yang menunjukkan karakter Kristus sebagai orang yang dipimpin oleh roh. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah menyapa kami di minggu hari ini. Supaya kami Tuhan memberi diri dipimpin oleh roh Tuhan. Kami mau hidup di dalam firman Tuhan. Kami mau mendengarkan suara Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Karena itu Tuhan, tuntunlah kami di dalam hidup kami dengan roh-Mu. Biarlah kami juga menghidupi karakter Kristus di tengah-tengah kehidupan kami. Supaya hidup kami bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kehadiran kami bisa menyenangkan atau membahagiakan orang lain. Dan hidup kami pun memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah anak-anak sekolah minggu AKP Stoyo beserta keluarga ataupun orang tuanya. Dimanapun mereka berada, Kau jagailah hidup mereka, Kau berkati, Kau pelihara. Apa yang mereka butuhkan Tuhan yang memberikan dengan kasih dan rahmat Tuhan. Terutama jauhkan anak-anak kami dan keluarga dari bahaya virus COVID-19. Lindungilah kami Tuhan. Berikan kami tetap semangat untuk selalu rajin belajar, rajin beribadah, dan berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan segera memulihkan keadaan bangsa kami, supaya kami segera bebas dari virus COVID-19. Karena itu berikanlah kami kesehatan, panjang umur, dan juga sukacita di dalam Tuhan. Supaya kami tetap bersemangat untuk menempuh cita-cita kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu. Tetap semangat. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.